Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal-soal latihan ujian madrasah tahun 2021-2022 bagian yang pertama. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat contoh yang pertama. Hasil dari negatif 27 ditambah 48 dibagi negatif 5 dikurangi 2. Nah, ini soal mudah sekali. Ini kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 27 ditambah 48 berarti menghasilkan 21. Dibagi negatif 5 dikurangi 2, negatif 7. Berarti 21 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Karena positif dibagi negatif hasilnya negatif. Ini mudah sekali ya. Kita lanjut soal nomor 2. Azfar berjalan dari sebuah pohon cemara sejauh 49 meter ke arah timur. Ya, timur itu berarti ke kanan ya. Kemudian berjalan ke arah barat sejauh 63 meter. Nah, barat itu berarti kemana? Ke kiri, berarti berlawanan arah. Setelah duduk sejenak, Azfar berjalan lagi ke arah timur sejauh 32 meter. Pertanyaannya, posisi Azfar sekarang adalah, ada di mana posisi Azfar? Kita lihat. Nah, ini A ini kita misalkan sebagai Azfar. Dia berjalan 49 meter ke arah timur, berarti ke kanan, ya. Kemudian 63 meter ke barat, berarti ke kiri. Dari sini itu ke kiri, 63 meter. Nah, kemudian dari situ dia istirahat, lalu berjalan lagi ke timur lagi sejauh 32 meter. Maka posisi Azfar sekarang di mana? Adanya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ke kanan itu kita tandanya positif ya. Ke kiri tandanya negatif. Nah, ini juga karena ke kanan dia positif. Jadi mengerjakannya mudah sekali. 49 ya, positif. Kemudian dia ke kiri. Berarti negatif ya. Min 63. Kemudian ke kanan lagi plus 32. Jadi 49 dikurangi 63 ditambah 32. Ya, 49 ditambah 32 itu 81 dikurangi 63 ya. 81 dikurangi 63. Jawabannya adalah positif 18. Karena positif, maka dia berarti berjalan ke arah kanan. Ini lihat ke kanan. Kanan itu berarti ke timur dari pohon cemara. Maka jawabannya adalah 18 meter di timur pohon cemara. Ya, bukan di barat. Kalau di barat ke kiri. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, ini juga sebetulnya pelajaran SD ya. Tapi di kelas 7 ada ini. Hasil dari 7 2/5 dikurangi dalam kurung 2/1/3 dibagi 5/6. Nah, seperti biasa kita kerjakan dulu soal yang ada di dalam kurung. Kita tulis ulang ya. Berarti 7 2/5 dikurangi, kita kerjakan yang dalam kurung. 2/1/3 ini campuran, kita buat menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 3 6 ditambah 1, jadi 7/3 dibagi ini 5 dikali 6 30 ditambah 5 35/6. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, pembagian pecahan begitu ya, maka kita mengerjakannya dikali. Ya, ini kan pembagian ya. Ini kita mengerjakannya dikali, tetapi ininya dibalik. Itu pelajaran SD ya, dibalik, yang 6-nya di atas, 35-nya di bawah. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini dengan ini bisa disederhanakan. Ini dapat 2, dibagi 3 dapat 2, ini 3 bagi 3 dapat 1, ini bagi 7 dapat 1, ini bagi 7 dapat 5. Berarti yang sebelah kanan ini menghasilkan 2/5. Nah, ini bukan 2/3, ini soalnya 2/5 nih. Ini 2/5. Berarti di sini 7 2/5 dikurangi ini 2/5. Ya, 1 dikali 2 kan 2. 1 dikali 5 5, jadi 2/5. 7 2/5 dikurangi 2/5, maka menghasilkan 7. Udah ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4.
Pak Joni membeli sepatu di sebuah toko grosir seharga Rp230.000 dengan ongkos perjalanan Rp20.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan memperoleh untung 20%. Berapa harga penjualan sepatu tersebut? Nah, harga beli ya, berarti harga beli itu adalah 230 tadi ya. Ditambah ongkosnya 20.000. Menghasilkan Rp250.000. Nah, katanya ingin untung 20%. Berarti 20% dari harga beli ya. Maka 20 per 100 kali Rp250.000. Ini dengan ini kan 20 dibagi 20 dapat 1, 100 dibagi 20 dapat 5. Nah, ini lihat ini 250.000 dibagi 5. Kita peroleh berapa? Rp50.000. Maka harga jual atau harga penjualan itu adalah harga beli ditambah untungnya ya. Harga belinya berapa? 250.000. 250.000 ditambah untung 50.000. 250.000 tambah 50.000 berarti Rp300.000 ya. Jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Kita lanjut contoh nomor 5. Nah, lihat di sini hasil dari 3x min 5 dikali 3x min 5. 3x min 5 kali 3x min 5. Nah, ini kan yang cara yang paling cepatnya ini seperti ini. Ini langkah pertama dikalikan, ini langkah kedua, langkah ketiga, ini langkah keempat. Langkah pertama 3x kali 3x berarti 9x kuadrat. Langkah kedua 3x dikali min 5 berarti min 15x ya. Langkah ketiga min 5 dikali 3x sama ya, min 15x. Langkah keempat min 5 dikali min 5, negatif kali negatif positif. 5 kali 5 25. Maka sederhanakan 9x kuadrat min 15x min 15x jadi min 30x ditambah 25. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Contoh 6. Besar sudut AOD adalah, lihat AOD adalah, nah di sini kan ada 3A tambah 15 derajat, ada A ditambah 25 derajat. Kita lihat sudut AOD ditambah sudut BOD itu hasilnya 180 derajat. Ini namanya sudut berpelurus. Ingat ya, ini pelajaran dulu di SD juga pernah ini. Sudut berpelurus. Jadi AOD ditambah BOD itu 180 derajat. Kita lihat di sini AOD-nya itu 3A ditambah 15. Sedangkan BOD-nya A ditambah 25 sama dengan 180 derajat. 3A ditambah A itu 4A. 15 ditambah 25 itu 40 ya. Ini 180 derajat. Maka 4A adalah 180 dikurangi 40. 4A adalah 140 ya. Maka A 140 dibagi 4. Jawabannya adalah 35 derajat. Itu A-nya 35 derajat. Jadi sudut AOD itu kan AOD itu 3A tambah 15. 3A ditambah 15. Tadi A-nya berapa? A-nya diperoleh 35 derajat. Ditambah 15 ya. 3 kali 35 itu 105 ya. Ditambah 15. Maka sudut AOD adalah 120 derajat. Jawabannya adalah D. Kita lanjut
soal berikutnya. Seorang pengamat berada di atas menara yang tingginya 16 meter. Ia melihat perahu A dan B yang berlayar di laut dari posisi tersebut berturut-turut 34 meter dan 20 meter. Posisi perahu A, perahu B, dan kaki menara terletak segaris. Pertanyaannya, jarak perahu A dan B adalah, nah, soal ini kalau digambar seperti ini kita lihat. Tadi ya, seorang pengamat berada di atas menara yang tingginya 16 meter. Ini menara. Tingginya 16 meter. Ini pengamatnya ya. Kita misalkan di sini titik C lah ya, di sini titik C. Berturut-turut melihat itu pada posisi 34 meter, A-nya itu, kemudian B-nya 20 meter. Ini kita misalkan O. Ya. Jarak perahu A dan B adalah, nah yang ditanya jarak perahu A dan B, ini kan perahu A, ini perahu B. Jaraknya berapa ini yang ditanya? Kalau kita lihat, ini ada dua buah segitiga siku-siku. Ini kan siku-siku di sini. Ada segitiga OBC dan segitiga OAC, ya. Kita lihat, kita kan harus mencari panjang ini ya, jarak ini. Berarti untuk mencari jarak AB ini, kita harus tahu berapa panjang OA dan berapa panjang OB. Nanti hasilnya dikurang, ya. Kita cari dulu OA. Untuk OA, pandang segitiga OAC. Berarti OA itu, OA kuadrat adalah AC kuadrat. Ingat pakai teorema Pitagoras ya, ini sisi miring kuadrat. Dikurangi yang satunya lagi, yaitu OC kuadrat, ya. Jadi ini kan sisi miringnya ini ya. Maka kalau dicari OA yang bukan miring, maka sisi miring dikurangi yang satu laginya. Maka di sini AC kuadrat itu 34 kuadrat dikurangi OC kuadrat 16 kuadrat. 34 kuadrat itu adalah 1156. Ini 16 kuadrat itu 256. 1156 dikurangi 256 itu 900. Maka OA itu adalah akar dari 900. Berapa? 30 ya. Sekarang kita lihat panjang OB. Ya, OB berarti OB kuadrat. Maka BC kuadrat dikurangi OC kuadrat. BC kuadrat itu 20 kuadrat. OC-nya tadi 16 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 kurangi 256. Diperoleh 144. Maka OB itu adalah akar dari 144. 12. Ini 12 meter, ini 30 meter. Maka jarak perahu A dan B tinggal dikurangi, yaitu 30 dikurangi 12. Jawabannya adalah 18 meter. Ya. Jadi jawabannya adalah 18 meter C. Kita lanjut yang ke-8, soal nomor 8. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Luas juring AOB adalah, lihat ini juring yang berwarna seperti ini ya. Berapa luas juring? Rumus luas juring apa? Luas juring AOB itu adalah alfa itu sudut pusat ya, per 360 kali luas lingkaran. Alfa itu sudut pusatnya berapa di sini? 72. Berarti 72 derajat per 360 kali luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya V R kuadrat. Karena jari-jarinya 14, maka kita gunakan V-nya 22 per 7 kali R kuadrat, berarti R-nya 14 ya, kuadrat berarti 2 kali ya. Ibu buat seperti ini. Sekarang kita lihat 72 dengan 360 ini bisa dibagi ya. Masing-masing dibagi 72, ini dapat 1, ini dapat 5. Jadi 360 dibagi 72 itu dapat 5. Sekarang ini 14 dengan 7. Ini dapat 1, ini dapat 2. Sehingga hasil akhirnya adalah ini 1/5 kali 22 kali 2 kali 14. Yang di atas 22 kali 2 kali 14 itu 616 dibagi 5.
Hasilnya adalah 123,2 cm persegi. Kenapa persegi? Karena di sini luas juring ya. Ini nomor 8. Jawabannya adalah D. Oke, kita lihat nomor 9. Sebuah limas yang tingginya 12 cm, ini nih tinggi limas ya. Dan tinggi rusuk tegaknya 13. Tinggi rusuk tegak. Ini rusuk tegak. Tinggi rusuk tegak ini yang warna merah. Ini 13 cm. Jika alasnya berbentuk persegi, kalau persegi itu berarti ini sama semua panjangnya. Ya. Maka luas permukaan limas adalah, nah yang namanya luas permukaan limas itu berarti luas persegi ditambah luas sisi tegaknya. Nah karena ini bentuknya persegi kan rumus panjangnya sama, maka luas permukaan limas itu adalah luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Kan luas segitiganya ada 4. ABT, BCT, CDT, dan ADT. Ada 4 ya. Jadi luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, kan kita belum tahu ini berapa panjang AB. Kita belum tahu panjang AB untuk menentukan luas persegi. Panjang AB bisa dicari dulu dari sini, dari PQ. Nah, ini kita buat garis bantu ke PQ. Sehingga segitiga PQT itu siku-siku. Ya, sisi miringnya adalah QT 13. Maka PQ kuadrat itu adalah QT kuadrat dikurangi PT kuadrat. Karena QT itu sisi miring. Kenapa QT sisi miring? Karena di hadapan sudut siku-siku. Berarti di sini 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ini 13 ya. 13 kuadrat itu 169 dikurangi 144. Jawabannya adalah 25. Sehingga PQ itu adalah akar dari 25. Berapa? 5. Nah, panjang rusuk dari persegi ABCD itu kan 2 kalinya PQ karena ini setengah. Ya. Panjang rusuk persegi atau panjang sisi persegi ya. Itu adalah 2 kali 5, yaitu 10 cm. Nah, berarti ini 10 nih. Ini 10. Ini juga 10 karena persegi itu sama. Jadi AB 10, BC juga 10. Oke, berarti kita baru bisa mencari luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu berarti luas persegi ya ditambah 4 kali luas segitiga. Luas perseginya berarti kan 10 kali 10. 10 kali 10 ditambah 4 kali luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu kan BC. BC-nya berapa? 10 kali tinggi. Tingginya adalah QT 13 ya. Berarti di sini 10 kali 10 itu 100 ditambah. Nah, ini lihat ini dengan ini kan bisa dibagi ya. Ini 2 nih. 2 atau gini, 10 kali 13 itu 130 dikali 2 berarti 260. Maka 100 tambah 260 360 cm persegi. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Ini tentang statistik ya. Data penjualan motor di sebuah dealer motor pada 5 bulan pertama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat ada Januari, Februari, Maret, April, Mei di tahun 2021. Januari kita lihat sini 200 ya penjualannya, Februari 300, Maret 250, April 350, Mei 150. Pertanyaannya, rata-rata banyaknya motor yang terjual pada setiap bulan adalah, nah rata-rata itu tinggal kita lihat Januari tadi berapa? 200. Ini lambang rata-rata. Februari itu 300 ya. Maret 250. April 350. Mei
150. Karena ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 ya, ini dibagi 5. Nah, kita jumlahkan ini. Berapa? Jumlahnya adalah 1250 dibagi 5. Ini rata-ratanya. Jawabannya adalah 250. Jadi rata-rata banyaknya motor yang terjual setiap bulan adalah 250 buah. C. Oke, demikian saja pembahasan bagian yang pertama. Nanti selanjutnya ada bagian yang kedua dan bagian yang ketiga ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.